Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pasti Tahu. Apakah kamu pernah dengar tentang Amazon dari Afrika? Bukan legenda, bukan mitos, dan bukan cerita superhero. Tapi kenyataan sejarah yang pernah membuat para penjajah Eropa yang katanya tangguh itu bertekuk lutut. Di sebuah wilayah yang kini disebut Benin, pernah berdiri kerajaan tangguh yang seluruh pasukan elitnya adalah perempuan. Bukan pembantu istana. Bukan permaisuri, tapi prajurit garis depan. Mereka disebut Mino, dan dunia mencatat mereka sebagai salah satu pasukan wanita paling mematikan dalam sejarah manusia. Tapi kenapa sejarah dunia jarang menyebut mereka? Kenapa kita lebih banyak tahu soal Napoleon, Genghis Khan, atau Julius Caesar, tapi tidak pernah diajarkan tentang Ratu Hangbe atau Kerajaan Dahomey? Nah, hari ini kita akan mengungkap salah satu bagian sejarah yang sengaja dikubur. Kisah tentang kerajaan perempuan terbesar di Afrika, yang pernah menantang dunia dan nyaris menang. Mari kita telusuri kisahnya. Bayangkan bentang tanah Afrika Barat pada abad ke-17. Bukit-bukit liar, hutan yang lebat, dan tanah merah yang subur. Di sanalah, di antara suara genderang perang dan aroma dupa upacara, berdirilah sebuah kerajaan bernama Dahomey. Dahomey bukan kerajaan biasa. Wilayahnya luas, organisasinya rapi, dan ekonominya kuat berkat perdagangan, baik hasil bumi maupun jalur-jalur diplomasi. Tapi ada satu hal yang membuat Dahomey berbeda dan dicatat dalam sejarah Eropa dengan rasa takut: pasukan perempuannya. Ya, kamu tidak salah dengar. Pasukan perempuan. Mereka bukan sekadar pelengkap. Mereka bukan pajangan istana atau penjaga gerbang. Mereka adalah kekuatan inti dari militer kerajaan. Nama mereka adalah Mino, yang berarti ibu kami dalam bahasa Fon, bahasa asli Dahomey. Menurut legenda, pasukan Mino awalnya dibentuk dari sekelompok pemburu wanita yang sangat terampil, jauh melebihi laki-laki dalam berburu di hutan. Keberanian dan kemampuan bertarung mereka akhirnya menarik perhatian kerajaan. Mereka pun direkrut, dilatih, dan dijadikan garda depan dalam setiap peperangan. Dan sejak itu, Dahomey berubah menjadi kerajaan yang ditakuti. Bayangkan, di masa ketika perempuan di Eropa masih tidak diizinkan pergi ke medan perang, di Afrika Barat, ratusan hingga ribuan perempuan bersenjata telah memimpin pasukan, menunggang kuda, dan memimpin pertempuran hingga mati. Yang lebih menarik, mereka bukan hanya alat perang, tapi juga bagian dari struktur pemerintahan. Dalam istana Dahomey, para prajurit perempuan ini punya posisi strategis. Mereka terlibat dalam diskusi kebijakan, dalam pengambilan keputusan kerajaan, bahkan bertugas sebagai pengawal pribadi raja. Eropa tak siap menghadapi ini. Saat para penjelajah dan kolonialis pertama kali menginjakan kaki di wilayah Dahomey, mereka tak percaya. Perempuan yang membawa tombak, perempuan yang memenggal kepala musuh. Bagi mereka, itu adalah sesuatu yang menyalahi kodrat. Tapi bagi rakyat Dahomey, itu adalah bagian dari budaya dan kekuatan mereka. Dan inilah yang membuat kisah Dahomey dan pasukan Mino begitu menarik. Karena mereka bukan hanya menantang penjajah, tapi juga menantang norma dunia yang patriarkis. Mereka adalah simbol bahwa kekuatan, keberanian, dan kecerdasan tak pernah mengenal jenis kelamin. Para Mino tidak direkrut secara sembarangan. Mereka bisa berasal dari anak-anak yang dibebaskan dari perbudakan, anak perempuan bangsawan, atau relawan yang memilih untuk meninggalkan kehidupan biasa. Tapi satu hal yang pasti, begitu masuk pelatihan Mino, hidup mereka tidak akan pernah sama. Pertama-tama, mereka harus bersumpah selibat. Artinya, mereka tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak. Hidup mereka sepenuhnya didedikasikan untuk kerajaan dan raja. Bahkan, banyak yang menyebut mereka sebagai istri simbolis raja, bukan dalam arti seksual, tapi sebagai bentuk totalitas pengabdian. Lalu datanglah latihan. Dan ini bukan latihan ringan. Setiap Mino diajarkan bertarung dengan tangan kosong, menggunakan tombak, kapak, senjata api, dan teknik perang jarak dekat. Mereka juga diajarkan teknik pengintaian, penyergapan, dan bahkan eksekusi cepat. Dalam salah satu catatan kolonialis Prancis, disebutkan bahwa para Mino melakukan latihan malam di hutan, tanpa penerangan, sambil membawa beban berat dan senjata. Mereka diajari untuk membunuh tanpa ragu. Untuk menyerang sampai musuh tak bisa bernapas. Bahkan, sebagai bagian dari ujian akhir,
Mereka diminta memenggal kepala tawanan hidup sebagai bukti kesiapan mental dan keberanian mutlak. Gila? Mungkin. Tapi bagi mereka, itu adalah bentuk pengabdian tertinggi. Yang menarik, pasukan ini bukan kecil. Dalam puncak kejayaannya, jumlah Mino bisa mencapai 6.000 orang. Mereka dilatih, dipersenjatai, dan siap perang. Mereka dibagi ke dalam unit-unit elit dengan spesialisasi berbeda. Ada unit penyerbu, unit pengawal istana, unit pemanah, dan bahkan pasukan berani mati. Dan tahu apa yang lebih mengejutkan? Mereka mengalahkan banyak pasukan pria. Suku-suku tetangga Dahomey gemetar jika mendengar pasukan Mino sedang bergerak. Bayangkan, derap kaki ribuan perempuan bertubuh kuat, bersenjata lengkap, dengan wajah yang tak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Mereka tak menangis saat perang. Mereka bahkan tak berhenti walau terluka. Salah satu tradisi mereka adalah menggigit leher musuh dengan gigi mereka sendiri jika tangan mereka lumpuh. Bagi Mino, kalah bukan pilihan. Hidup bukan tentang kenyamanan. Hidup adalah tentang bertempur, demi rakyat, demi raja, dan demi kehormatan. Mereka bukan pasukan perempuan biasa. Mereka adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang membatasi perempuan. Mereka adalah suara paling keras dari Afrika, yang dunia coba bungkam. Dan ironisnya, setelah Eropa kalah berkali-kali melawan mereka, sejarah tiba-tiba sunyi. Di balik megahnya pasukan perempuan Dahomey, berdirilah sosok yang tak kalah luar biasa, ratu-ratu yang berani, cerdas, dan visioner. Di masa ketika perempuan di banyak penjuru dunia, bahkan belum dianggap punya hak untuk berbicara, para perempuan di Dahomey justru memimpin kerajaan. Salah satu nama yang paling menonjol adalah Ratu Hangbe. Namun, jangan kaget kalau kamu belum pernah dengar namanya. Ratu Hangbe memang seperti hantu sejarah. Ia hidup tapi dikaburkan. Ia memerintah pada awal abad ke-18, dan diakini sebagai sosok yang pertama kali mengangkat dan melatih pasukan perempuan Mino. Hangbe naik tahta di tengah situasi kacau, saat raja sebelumnya tewas dalam pertempuran. Dalam kondisi genting itu, dia tidak mundur. Justru dia mengambil alih kekuasaan, memakai jubah kerajaan, dan memimpin sendiri dari istana. Yang luar biasa, ia tidak sekadar mempertahankan tahta, tapi juga mengubah arah sejarah. Hangbe melihat bahwa perempuan tidak hanya layak menjadi istri atau pelayan istana. Dia percaya bahwa perempuan juga bisa berdiri di garis depan, memimpin perang, dan menyusun strategi. Maka, ia mulai merekrut para perempuan pemberani, melatih mereka, dan secara perlahan membentuk kekuatan militer perempuan pertama di benua Afrika. Namun sayang, sejarah tak pernah benar-benar berpihak padanya. Ketika saudaranya, Akaba, kembali dan mengambil alih kekuasaan, nama Hangbe secara sistematis dihapus dari catatan resmi kerajaan. Seolah-olah, dia tidak pernah ada. Tapi legenda terus hidup. Dan hingga kini, para perempuan di Benin masih menyebut nama Hangbe dengan penuh kebanggaan. Selain Hangbe, ada pula perempuan-perempuan kuat lainnya yang bukan ratu secara formal, tapi punya pengaruh besar dalam sistem kerajaan. Mereka duduk dalam Dewan Penasihat Raja, menjadi kepala logistik perang, dan mengatur pengambilan keputusan politik. Dalam sistem pemerintahan Dahomey, ada satu jabatan penting yang disebut Pojito, atau Ibu Ratu. Pojito ini seringkali adalah ibu, saudari, atau penasihat spiritual raja, dan kekuasaannya hampir setara dengan raja itu sendiri. Dialah yang mengawasi keputusan kerajaan, mengatur istana, dan melindungi kekuatan magis kerajaan. Ini bukan kerajaan dengan perempuan pendamping. Ini adalah kerajaan yang memeluk konsep kekuasaan ganda, raja dan perempuan agung, berdiri berdampingan. Sebuah struktur unik yang jarang ada dalam sejarah kerajaan manapun, di mana perempuan dan laki-laki duduk dalam posisi setara. Dan semua itu terjadi di Afrika, berabad-abad sebelum gerakan feminisme muncul di Eropa. Ratu-ratu Dahomey bukan hanya memerintah. Mereka menulis ulang peran perempuan dalam sejarah. Dan mungkin itu pula yang membuat dunia takut pada mereka. Abad ke-19 adalah masa ketika benua Afrika mulai digerogoti oleh penjajah dari Eropa. Mereka datang membawa senapan, Alkitab, dan peta. Mereka membagi wilayah Afrika seperti membagi kue pesta, tanpa peduli siapa yang tinggal di dalamnya. Dan salah satu wilayah yang mereka incar adalah kerajaan Dahomey.
Dahomey dianggap sebagai wilayah strategis. Kaya akan budak, emas, minyak kelapa sawit, dan komoditas penting lainnya. Tapi Eropa, terutama Prancis, tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari senjata, yaitu tekad perempuan Dahomey. Saat Prancis mencoba masuk, mereka tidak disambut dengan diplomasi atau tunduknya para bangsawan. Yang menyambut mereka adalah barisan perempuan, pasukan Mino, berdiri tegak di barisan depan, lengkap dengan tombak, senapan, dan mata yang tak mengenal rasa takut. Catatan dari kolonial Prancis bahkan menyebut, kami tidak siap menghadapi mereka. Mereka bertarung seperti kesurupan. Mereka berani mati. Dan yang lebih mengejutkan, mereka semua perempuan. Dalam satu pertempuran di tahun 1890, pasukan Prancis yang berjumlah besar dan membawa senapan modern harus bertarung melawan pasukan Mino yang menggunakan senjata campuran seperti tombak, parang, dan senapan lama. Tapi keberanian mereka menggetarkan barisan musuh. Ada kisah tentang seorang Mino muda yang terkena peluru di dada. Darah mengalir deras, tapi dia tetap menyerbu maju dan menikam perwira Prancis sebelum akhirnya tumbang. Tubuhnya jatuh di atas musuh yang ia bunuh. Dan di matanya, tak ada ketakutan, hanya api perlawanan. Pasukan Mino tidak kenal takut. Mereka tidak hanya melawan penjajah, tapi juga melawan takdir yang ingin mereka tunduk. Mereka tahu, jika kalah, mereka akan diperbudak. Dihapus dari sejarah. Dijadikan cerita bisu di balik museum-museum Eropa. Dan mereka tidak mau itu terjadi. Yang luar biasa, mereka bukan tentara bayaran. Mereka bukan dibayar atau dipaksa. Mereka adalah perempuan yang secara sukarela memilih untuk bertarung. Karena bagi mereka, mempertahankan tanah air adalah kehormatan terbesar, bahkan jika harus dibayar dengan nyawa. Tapi Eropa bukan hanya datang dengan pasukan. Mereka datang dengan propaganda, tipu daya politik, dan kekuatan industri militer. Dan pada akhirnya, setelah bertahun-tahun perlawanan heroik, Dahomey pun mulai goyah. Tahun 1892, pecah perang kedua Dahomey dengan Prancis, dan ini menjadi akhir dari segalanya. Raja Bahanzin, pemimpin Dahomey saat itu, masih mencoba mempertahankan kerajaannya. Dan pasukan Mino, walaupun jumlah mereka sudah menipis, masih berdiri di barisan depan. Mereka menyerbu benteng Prancis dalam gelombang terakhir yang penuh darah. Pertempuran demi pertempuran pecah. Hutan berubah jadi ladang mayat. Sungai berubah jadi merah. Para saksi mata menyebut bahwa pasukan Mino bertarung hingga napas terakhir, bahkan saat tubuh mereka sudah ditembus peluru. Dalam satu pertempuran di Abomi, markas kerajaan, seluruh unit Mino menyerbu langsung ke arah tembakan senapan Prancis. Mereka tahu mereka akan mati. Tapi mereka tidak lari. Karena mereka tidak pernah diajarkan cara untuk mundur. Akhirnya, Dahomey jatuh. Prancis menduduki wilayahnya, mengasingkan rajanya, dan membubarkan pasukan Mino. Beberapa yang tersisa dijadikan buruh, pembantu, atau hanya objek eksotis di mata kolonialis. Sebagian lagi memilih pergi ke pedalaman, menghilang dalam diam. Dan dari titik itulah, dunia mulai melupakan mereka. Bukan karena mereka tidak penting, tapi karena mereka terlalu berbahaya bagi narasi penjajah. Terlalu kuat, terlalu berani, terlalu menginspirasi. Daripada mengakui bahwa ada pasukan perempuan Afrika yang melawan kolonialis dengan gagah berani, sejarah Barat lebih memilih menghapus nama mereka dari buku-buku sekolah. Tapi jejak mereka tetap hidup. Dalam cerita rakyat, dalam nyanyian para ibu, dalam darah perempuan-perempuan Afrika hari ini, yang masih menyebut nama mereka dengan bangga, Mino. Setelah kerajaan Dahomey runtuh dan pasukan perempuan Mino dibubarkan, yang tersisa hanyalah puing-puing, kisah-kisah lisan, dan kesunyian sejarah. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kisah sebesar ini tentang kerajaan perempuan, pasukan wanita yang menggetarkan penjajah Eropa, dan ratu-ratu pemberani dari Afrika, hampir tak pernah muncul di buku sejarah dunia? Jawabannya sederhana tapi menyakitkan. Karena kisah ini tidak cocok dengan narasi penjajah. Di era kolonialisme, Eropa membangun citra dirinya sebagai penyelamat dunia primitif. Mereka ingin dianggap sebagai pembawa peradaban ke tanah-tanah terbelakang. Jadi bagaimana jadinya jika kenyataannya, sebelum mereka datang, sudah ada kerajaan yang lebih terorganisir, lebih canggih,
Lebih setara gendernya, dan lebih buruk lagi, kerajaan itu dipimpin dan dilindungi oleh perempuan. Bagi banyak penjajah, hal ini adalah ancaman terhadap sistem patriarki yang mereka bawa. Cerita tentang perempuan yang jadi prajurit elit, ratu yang mengambil alih kekuasaan, dan pasukan wanita yang mengalahkan laki-laki bersenjata Eropa akan menghancurkan mitos superioritas Eropa. Maka kisah ini pun ditenggelamkan. Nama-nama seperti Julius Caesar, Napoleon, atau Ratu Victoria diajarkan berkali-kali. Tapi nama seperti Ratu Hangbe, Mino, Dahomey, hampir tak pernah disebut. Ironisnya, beberapa catatan tentang Mino justru disimpan rapat-rapat di arsip militer Prancis, bukan untuk dipublikasikan, tapi sebagai dokumentasi perang. Mereka tahu kisah ini hebat, tapi terlalu berbahaya jika tersebar. Lalu ketika dunia mulai modern dan memasuki era pendidikan massal, kurikulum sejarah pun dirancang untuk melanggengkan versi sejarah yang nyaman. Versi yang memuja tokoh Eropa. Versi yang mengecilkan Afrika menjadi benua yang hanya tahu perang suku dan perbudakan. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dan membanggakan. Dan bukan hanya kolonialisme yang bersalah di sini. Banyak negara-negara modern pun ikut mengabaikan kisah ini, karena tidak masuk dalam kerangka sejarah global yang mereka anggap penting. Sehingga, generasi demi generasi tumbuh tanpa tahu bahwa di benua hitam, pernah berdiri kerajaan yang dipertahankan oleh pasukan perempuan paling mematikan di dunia. Ini bukan tentang romantisasi masa lalu. Ini tentang keadilan sejarah. Tentang merebut kembali narasi yang dirampas. Tentang mengatakan bahwa perempuan Afrika pun punya sejarah yang luar biasa dan pantas dikenang. Sejarah boleh mencoba menghapus mereka, tapi jejak Mino, para prajurit perempuan Dahomey, tidak benar-benar hilang. Mereka mungkin tak lagi berbaris di medan perang, tapi semangat, simbol, dan keberanian mereka tetap hidup di dalam darah generasi baru. Di negara Benin, bekas wilayah kerajaan Dahomey, kisah para Mino masih diceritakan dari mulut ke mulut. Di beberapa desa, para tetua masih mengenang nama-nama perempuan pemberani yang gugur dalam perang melawan Prancis. Ada keluarga yang dengan bangga menyebut diri mereka sebagai keturunan langsung dari pasukan Mino. Bahkan, dalam upacara adat dan festival budaya di Benin, kamu masih bisa melihat tarian perang khas perempuan Mino, lengkap dengan kostum tradisional dan replika senjata. Mereka bukan menari untuk menghibur, tapi untuk menghormati roh para pejuang yang pernah berdiri di garis depan. Tapi warisan Mino tak berhenti di situ. Tahukah kamu bahwa film Black Panther dari Marvel terinspirasi langsung dari pasukan Mino Dahomey? Ya, pasukan elit perempuan Wakanda yang disebut Dora Milaje, yang melindungi Raja T'Challa, adalah adaptasi modern dari pasukan Mino. Para penulis dan desainer karakter Marvel secara terbuka mengakui bahwa mereka mengambil inspirasi dari sejarah nyata Mino untuk menciptakan pasukan perempuan tangguh Wakanda. Mulai dari gaya bertarung, potongan rambut, bahkan sumpah pengabdian mereka, semuanya adalah refleksi dari keberanian Mino. Dan ketika film The Woman King dirilis pada tahun 2022, kisah para Mino akhirnya mendapatkan sorotan besar di dunia internasional. Diperankan oleh aktris pemenang Oscar, Viola Davis, film ini membawa penonton kembali ke zaman keemasan Dahomey, menunjukkan bahwa sejarah Afrika bukan hanya soal perbudakan dan penjajahan, tapi juga soal kebanggaan, kekuasaan, dan keberanian perempuan. Film ini menjadi simbol kebangkitan narasi sejarah alternatif. Penonton dari seluruh dunia mulai mencari tahu, siapa itu Ratu Hangbe, apa itu pasukan Mino, dan kenapa kita baru tahu sekarang? Lebih dari sekadar hiburan, kisah ini menginspirasi perempuan-perempuan Afrika dan seluruh dunia untuk berdiri dan bersuara. Bahwa mereka tidak perlu meminta izin untuk menjadi kuat. Karena kekuatan telah mengalir dalam darah mereka sejak zaman para Mino. Hari ini, perempuan menjadi pemimpin negara, jenderal militer, ilmuwan, dan aktivis. Tapi semua itu tidak terjadi begitu saja. Mereka berdiri di atas warisan panjang perempuan pemberani, dan salah satu warisan terbesar itu datang dari hutan-hutan Afrika Barat. Dari barisan pasukan yang dunia coba lupakan. Dari Mino. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa kita harus tahu kisah ini sekarang? Sudah lewat berabad-abad. Apa pentingnya mengenang kerajaan yang sudah runtuh dan prajurit-prajurit perempuan yang sudah tiada? Jawabannya sederhana, karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang siapa diri kita hari ini.
Kisah Mino bukan sekadar lembaran usang dalam buku sejarah. Mereka adalah simbol dari kekuatan yang selama ini diremehkan. Mereka membuktikan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap dalam peradaban. Mereka adalah fondasinya, penjaganya, kadang juga penentunya. Selama ini, dunia terlalu sibuk menceritakan sejarah dari sudut pandang laki-laki dan penjajah. Kita belajar tentang penaklukan Eropa, tentang revolusi industri, tentang perang dunia. Tapi kita jarang belajar bahwa di tanah Afrika, pernah ada pasukan perempuan yang bertempur setara, bahkan lebih hebat dari kebanyakan pasukan laki-laki. Dan bukan hanya soal gender. Ini soal kebenaran. Bagaimana mungkin kita mengklaim paham sejarah dunia, jika kisah sebesar ini, tentang kerajaan Dahomey dan pasukan Mino, tidak pernah disebut di bangku sekolah? Mengapa tokoh-tokoh seperti Ratu Hangbe tak masuk buku sejarah? Padahal pengaruhnya jauh melampaui banyak pemimpin dunia yang lebih terkenal? Ini adalah momen di mana kita harus menantang ulang narasi besar yang dibentuk oleh kolonialis dan patriarki. Kita harus menolak diam ketika ada sejarah yang sengaja dikubur, hanya karena tak sesuai dengan citra yang diinginkan para pemenang perang. Saat kita tahu kebenaran, kita punya dua pilihan, diam atau menyuarakannya. Dan dengan mengenang Mino, kita sedang memilih yang kedua. Karena mereka sudah bertempur. Mereka sudah berdarah. Mereka sudah mati. Yang tersisa tinggal satu hal, apakah kita bersedia menceritakan kisah mereka, atau ikut melupakan? Jika kita diam, maka mereka benar-benar kalah. Tapi jika kita bicara, jika kita menghidupkan nama mereka kembali, maka kemenangan sejati akan menjadi milik mereka dan milik sejarah yang jujur. Ketika tirai sejarah ditutup perlahan, dan kisah para prajurit perempuan Dahomey, para Mino, kembali bergema di telinga kita, satu pertanyaan terakhir pun muncul, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Jawabannya mungkin berbeda-beda, tergantung dari siapa yang mendengarkan. Tapi inilah pelajaran yang paling kuat. Sejarah bukan milik satu pihak. Selama berabad-abad, sejarah telah ditulis oleh mereka yang menang. Tapi kemenangan tidak selalu berarti kebenaran. Kisah Mino adalah contoh nyata bahwa ada banyak pahlawan, kerajaan, dan perjuangan yang terhapus hanya karena mereka tak cocok dengan narasi penjajah. Para Mino menunjukkan pada dunia bahwa perempuan tidak selalu harus berada di belakang. Mereka bisa berdiri di garis depan, memegang senjata, dan bahkan memimpin peradaban. Mereka bukan sekadar simbol kelembutan, tapi juga lambang keberanian, strategi, dan kekuatan yang sejati. Kita terbiasa melihat Afrika hanya sebagai benua yang dijajah dan menderita. Tapi kisah kerajaan Dahomey membuktikan bahwa sebelum kedatangan bangsa Eropa, benua ini memiliki kerajaan-kerajaan besar, sistem sosial kompleks, dan budaya luar biasa. Dahomey bukanlah pengecualian, tapi bagian dari sejarah besar yang belum sempat diceritakan. Ketika kita mengenal sejarah dengan lebih utuh, kita bisa memahami dunia dan diri kita sendiri dengan lebih baik. Mino bukan hanya cerita dari masa lalu. Mereka adalah cermin bagi perempuan modern yang berjuang di dunia yang belum sepenuhnya adil. Jika kita tak pernah menggali kisah ini, maka Mino akan tetap terkubur dalam debu. Tapi karena ada orang-orang yang berani bertanya, berani menulis ulang sejarah, dan berani bersuara, kita bisa mendengarkan kisah luar biasa ini hari ini. Dan itu artinya kita pun bisa menjadi bagian dari perjuangan menghidupkan sejarah yang jujur. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa kisah ini layak didengar lebih banyak orang, bagikan video ini sekarang juga. Tinggalkan komentar, apa pendapatmu tentang para prajurit Mino? Haruskah kisah ini diajarkan di sekolah-sekolah kita? Dan jika kamu ingin lebih banyak kisah tersembunyi dari sejarah dunia, tentang ratu yang dilupakan, kerajaan yang dihapus, atau perang yang tak pernah dibahas, klik subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita bukan hanya mendengarkan sejarah, kita membangkitkannya kembali. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan dunia memilih sejarah untukmu. Pilihlah untuk tahu. Pilihlah untuk bertanya. Dan pilihlah untuk peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.